Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita yang luar biasa, amin. Kita percaya sukacita yang dari Tuhan Yesus melebihi sukacita yang dunia boleh tawarkan, amin. Kita percaya dalam segala kondisi kehidupan kita, hanya Tuhan Yesus satu-satunya kekuatan dalam setiap hidup kita, amin. Terus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka kita percaya di akhir zaman kita pasti terpelihara sempurna, amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang memuji Tuhan. Kita boleh satukan hati kita Bapak Ibu, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Engkaulah kekuatan setiap kami, Engkaulah pengharapan setiap kami Tuhan. Hanya kepadamu kami menaruh iman pengharapan setiap kami. Kami bersyukur buat setiap kehidupan yang boleh kami jalani. Kami bersyukur buat segala kehidupan yang boleh kami alami. Segala yang terjadi dalam hidup kami percaya semua ada dalam rencananya Tuhan. Semua ada dalam pengawasannya Tuhan. Ini hati setiap kami, ini hidup setiap kami, jamaah lawat setiap kami. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin, kami terlalu percaya. Orang yang mengandalkan Tuhan, apapun keadaan setiap kami pasti melihat kemenangan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami doa Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Pendeta Gede Tengker setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur setiap kami. Berkati gereja Tiberias, pakai gereja Tiberias lebih dahsyat lagi. Kami coba berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Priya. Jadi sayang Tuhan menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Kami serahkan hidup kami, darah Yesus tutup bungkus setiap kami. Layakkan kami menyembah dalam mezbah-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat hanya buat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari datang dengan hati yang menyembah, mari datang dengan hati yang mengucap syukur siang hari ini sama Tuhan Yesus. Sungguh Kau Allah kami yang ajaib Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari katakan dengan iman, berseru, berharap dalam Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah Lebih sungguh lagi katakan ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Katakan seluruh hidup kami, ini yang kami katakan. Boleh tepuk tangan yang paling dahsyat buat kasih kebaikan Tuhan Yesus dengan hati menyembah Tiberias. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
Mari sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Takkan pernah goyah, dengan segenap hati. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Ini hidup setiap kami Tuhan. Mari lebih sungguh lagi. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Mari bawa hati setiap Bapak Ibu sama Tuhan. Seluruh hidupku, ini yang kami imani selamanya. Mari datang dengan hati mengucap syukur siang hari ini. Engkau layak kami tinggikan Tuhan Yesus, Engkau yang layak kami muliakan. Hadir dalam setiap hidup kami. Ini hidup setiap kami Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan syukur, kita katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Mari letakkan setiap hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Tak akan goyah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama gereja Tiberias. Lebih lagi. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita beri tepuk tangan pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Mari sekali lagi, mari bersama-sama nyatakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu.
Bapak Ibu sama-sama dengan iman. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang Dia, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya, sembah Tuhan. Sembah, oh ku puji-Mu. Mari lebih sungguh lagi bersama-sama gereja Tiberias. Angkat tangan Bapak Ibu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang merasakan kehadiran Tuhan, kita beri tepuk tangan lebih lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji nama Yesus yang ajaib. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan hadir, yang percaya Tuhan dahsyat, boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Katakan haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan umatnya, Allah yang mengasihi setiap kami lebih dulu hidup tinggal dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh menyembah, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami diubahkan, terima sukacita, terima kebaikan, terima janji Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang butuh jalan keluar. Kami percaya Tuhan Yesus sumber jawaban bagi setiap kami. Biar segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, gereja Tiberias sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu, saudara. Berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti mengasihimu. Dia Allah yang baik buat setiap kita, amin. Mari bangkit siang hari ini, kita bersorak-sorak haleluya. Oh Tuhan, sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya.
seperti hatiku. Kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat persatuan-Mu bagi kami. Lewat salimut kami katakan sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Pandang kiri kananmu, sama-sama katakan saudara. Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga terjalin mesra sekali. Katakan semuanya saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan di dalam Yesus Kristus, amin. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dengan iman kata ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Terjadilah Tuhan sukacita-Mu melimpah di antara kami. Semua ada kebaikan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sumber sukacita kita, amin. Yang percaya boleh angkat tangannya tinggi sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita terus menyembah, kita terus bersorak-sorai, sebab Tuhan layak untuk terima segala pujian kita. Haleluya. Semua bertepuk tangan siang hari, come on. Seindahnya pelangi, angkat tanganmu sama-sama. Seterangnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, sekalipun bumi bergoncang Tuhan, bumi pun bergoncang, amin. Namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku
Sepanjang hidup kami tahu ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari jemaat Tiberias, angkat suaramu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Aku percaya tuh. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau setia. Jaga kehidupan kami selama-lamanya Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kami melangkah dengan iman apapun yang terjadi Tuhan. Sekalipun ada badai dalam hidup ini, kami tahu Tuhan sediakan kemenangan untuk kami andalkan Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Angkat tanganmu sama-sama Tiberias. Sungguh, mari percaya saudara. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanya buat Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan Raja kita saudara. Allah yang nyata selalu apapun yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur sama-sama di tempat ini. Kita boleh suarakan iman kita di hadapan Tuhan Yesus lewat pujian kita. Puji nama Tuhan. Dan sama-sama terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita di siang hari ini, kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Berjuanglah masuk pintu yang sesak itu atau pintu yang sempit. Jalan yang sempit itu adalah kita tidak memaksakan jalan kita sendiri, tetapi kita akan tempuh jalan dari Tuhan Yesus. Apakah sukar mengerjakan kehendak Allah? Akan sangat sukar jika kita selalu ingin mengambil jalan kita sendiri. Dan sangat susah melakukan kehendak Allah jika kita sudah terbiasa tidak taat. Jadi mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk berjuang? Kuasa Allah akan dinyatakan dikala kita taat. Jangan biarkan keraguan atau kebimbangan merasuki pikiran kita. Tetapi hendaklah kita taat pada firman Tuhan dan perbesar iman percaya kita, maka kuasa Allah akan nyata bagi kita. Tuhan Allah akan membuka pintu berkat bagi kita. Kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman akan mengundang kuasa firman menjadi kenyataan. Maka kita jaga mulut lidah kita dari hal-hal yang negatif. Karena ucapan kita memiliki kuasa untuk membuka atau menutup pintu berkat. Kita dapat kalahkan kesenangan dari dosa dan juga daya tarik dunia. Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka kita dimampukan untuk kalahkan dosa dan daya tarik dunia.
Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan. Dan saat ini saudara, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat Tiberias Bekasi Town Square, juga saudara terkasih dalam Tuhan yang telah tersambung secara live streaming, yaitu Suara Gembala buat setiap kita yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta dan Tia Pariaji, dengan tema untuk minggu ini yaitu bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman. Program pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Poin kedua, bagaimana untuk kita tidak gagal dalam iman. Yang pertama, banyak membaca dan mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dan dalam Matius 4 ayat 4. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberi kehidupan dan kekuatan, serta sebagai makanan rohani bagi roh dan jiwa kita. Firman Tuhan membuat hidup kita segar. Rohani kita tidak layu, dan efeknya adalah keberhasilan atau selalu menghasilkan buah. Sesuai dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga 3. Banyaklah membaca dan mendengar firman Tuhan. Kemudian yang kedua, perkatakan firman Tuhan selalu. Dalam Yosua 1 ayat 8, Tuhan Yesus menghendaki agar kita melepaskan iman dengan mengucapkan firman Tuhan. Jika firman itu diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Persamaan antara khawatir dan iman adalah memikirkan hal-hal yang akan datang. Kekhawatiran adalah berpikir dan mengucapkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Tetapi iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat untuk kita alami. Jadi pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau khawatir atau beriman tentang masa depan kita. Yang ketiga, hidup dalam kasih dan pengampunan. Markus 11 ayat 24 hingga 25 dan Galatia 5 ayat 6. Tantangan untuk iman bertumbuh dan mengalami kuasa firman Tuhan adalah kita mau hidup dalam kasih dan pengampunan. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Karena hal itu akan menjadi penghalang berkat dan penghalang iman kita untuk bertumbuh. Jika kita mengampuni, maka kita akan berjalan dalam otoritas yang kuat. Tapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan, dendam akan seperti penyakit, akan menggerogoti diri kita. Yang keempat, selalu bangkit kembali dan lihat sisi positifnya. Amsal 24 ayat 16. Kegagalan adalah bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah permulaan dari hal yang baru yang lebih baik dari apa yang kita jalani sebelumnya. Bangkitlah kembali. Berapa kali pun iman kita gagal dan lihat sisi positifnya. Gagal dalam iman sekalipun, jangan putus asa, jangan frustasi atau sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku dari firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menukangkan hati Engkau dan tidak menukangkan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Suara Gembala, kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat dan paling meriah buat kebaikan Tuhan, pesan Tuhan yang tersampaikan pada siang hari ini melalui Suara Gembala kita saudara. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kita siap untuk diberkati pada siang hari. Saudara, mari kita satu di dalam doa.
Kami datang Tuhan dengan syukur. Kami datang Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang kami percaya Tuhan, selalu hadir dalam kehidupan setiap kami. Apapun boleh terjadi Tuhan Yesus, satu hal yang kami mau tetap, iman kami Tuhan tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Pengharapan kami Tuhan tetap kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan, kota benteng setiap kami. Engkaulah penyelamat bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan dengan syukur. Kami telah memberikan pujian kami, penyembahan kami Tuhan, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Doa kami ya Bapa, Tuhan disenangkan pada siang hari ini. Dan saatnya Tuhan, setiap kami untuk boleh memberikan hati kami seutuhnya. Untuk boleh Tuhan berkati, Tuhan bentuk, Tuhan ajar. Agar pemahaman yang benar boleh tertanam atas setiap loh hati setiap kami Tuhan. Engkaulah Allah yang mampu mengubahkan kehidupan kami. Dan saat ini berkati kami Tuhan, ajar kami. Sebab kami siap untuk boleh dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Ini iman kami Tuhan. Kami datang dengan sungguh. Kami cari firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar tepuk tangan yang paling dahsyat begitu. Ya Tuhanku, sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak. Sama-sama mari saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Buka hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Katakan di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi kami ada Tuhan. Selagi Ku ada. Kita sambut firman Tuhan sama-sama, katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah manis kau dengar
puja dan segala pujian penyembahan kami hanya bagimu, karena kami tahu bahwa hidup kami tidak ada artinya tanpa Yesus. Itu sebabnya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini, ada di rumahmu yang kudus, kami percaya semua karena kasih setiamu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, tiba saatnya kami akan terima firman-Mu, bahkan nanti akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Setiap kami terima yang terbaik, maka pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna, bawa mujizat dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami mau sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Belum seperti jemaat Tiberias biasa yang saya kenal sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan. Coba saudara lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, siap-siap terima mujizat. Maka saya doa saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah dalam waktu dekat ini, apa yang selama ini engkau tabur dengan iman, dengan tiap tetesan air mata, dalam waktu dekat engkau akan menuainya dengan sorak-sorai. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita langsung buka Alkitab kita. Satu ayat saja yang terambil nanti dari Efesus pasal 6. Sebelum kita baca, coba angkat dulu Alkitabnya, absen Alkitab. Haleluya, tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan. Ikuti doa saya boleh? Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Efesus 6 ayat 12, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Satu ayat saja kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Saudara ingat, yang pemerintah ini bukan ngomongin pemerintah yang ada di dunia, tetapi pemerintah yang ada dalam alam roh, yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan. Katakan amin. Coba saudara perhatikan, Paulus bilang apa? Tadi apa? Perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging. Kenapa Paulus ngomong begitu? Karena saudara yang terkasih, iblis seringkali pakai darah dan daging untuk membuat orang Kristen lemah imannya. Kadang-kadang iblis sering pakai manusia supaya membuat banyak orang kecewa. Iblis sering kali pakai manusia supaya banyak orang yang pada akhirnya menjauh dari Tuhan. Tetapi Paulus bilang, ingat, lawanmu sebenarnya bukan manusianya, tetapi ini loh, ini dia, ada roh-roh kuasa-kuasa yang harus kita lawan.
Maka saudara, tema khotbah saya pada siang hari ini adalah dunia alam roh. Yang siap belajar katakan amin. Ini kalau dalam sekolah teologi saudara, ini belajar ini butuh 1 semester. Kita itu ada mata kuliahnya namanya angelologi. Cuma gara-gara saking sulitnya sering dibilang angelologi. Angel susah. Nah saudara yang terkasih, dunia alam roh, kenapa ini penting? Saudara harus tahu bahwa dalam dunia ini ada orang-orang yang baik. Sama-sama bilang, itu saya. Nah, tetapi saudara, nggak semua orang baik dalam dunia ini, betul? Ada juga orang-orang yang jahatnya minta ampun. Saudara pernah mikir begini nggak? Kok ada ya orangnya jahatnya minta ampun? Ada orang yang jahatnya kayaknya, nggak mungkin lah dia bisa. Kok ada manusia sejahat ini? Saudara ingat, kadang-kadang bukan hanya manusianya yang jahat, tetapi orang tersebut memang dipakai oleh kuasa jahat, memang dikuasai oleh kuasa jahat. Contoh, saudara, kita pelajari ini pelan-pelan. Contoh, saudara, dulu ada orang yang jahatnya minta ampun, namanya Raja Tirus. Namanya siapa? Ya, Raja Tirus. Yehezkiel 28 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Nubuatan melawan siapa? Raja Tirus ayat 1. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Nabi Yehezkiel. Hai anak manusia, Yehezkiel, katakanlah kepada Raja Tirus. Ngomong begini ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati, Raja Tirus, dan berkata aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau, Raja Tirus, engkau adalah siapa? Manusia. Saya mau tanya, ini Raja Tirus yang dimaksud ayat 1 dan ayat 2, manusia atau roh jahat? Coba baca. Padahal engkau adalah manusia. Berarti yang jahat siapa? Manusianya. Ya, saudara. Tetapi kalau saudara nanti baca lagi ayat 1, 2 sampai ayat 10, lompat ke ayat yang berikutnya, ayat 11. Perhatikan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai siapa? Raja Tirus juga. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Lanjut ayat 13. Engkau di Taman Eden. Pak Bu, saya mau tanya, di Taman Eden waktu dunia diciptakan, pas lagi penciptaan, ada Raja Tirus nggak di situ? Berarti ayat 13 ini Raja Tirusnya yang diomongin, bukan yang manusia lagi. Saya mau tanya, siapa yang ada di Taman Eden? Adam, Hawa, dan satu lagi ular yang dipakai oleh iblis. Maka saudara, ingat, Raja Tirus memang jahat, tetapi dia semakin jahat bukan hanya karena dirinya, tetapi karena ada satu kuasa yang membuat dia makin jahat. Udah gini aja Bapak Ibu, paham nggak paham, anggukan saja dulu kepalanya. Ya, ini yang saya mau katakan, bahwa kadang-kadang ada orang yang memang itu dipakai oleh iblis supaya makin hari makin jahat untuk mengganggu hidupmu. Dan saudara tahu, semakin besar rencana Tuhan atas hidupmu, semakin besar gangguan yang coba dialamatkan iblis kepadamu. Tetapi kita yakin, kita percaya, selama tangan Tuhan yang kuat menggenggam setiap kita pasti akan baik-baik saja. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Uniknya, saudara harus tahu bahwa dalam dunia ini ada 2 alam. Ada berapa? Yang pertama, slide. Alam yang tidak terlihat. Yang kedua, alam yang terlihat. Dan alam yang tidak terlihat itu bisa mempengaruhi alam yang terlihat. Contoh, Bapak Ibu pernah stres? Pernah. Ada yang bisa kasih tahu ke saya stres itu bisa kelihatan atau enggak? Enggak. Tapi dari mana saya tahu Anda lagi stres? Muka. Betul? Stresnya enggak kelihatan, tapi bisa mempengaruhi muka kita yang kelihatan. Artinya, sesuatu yang tidak terlihat bisa mempengaruhi yang terlihat. Jangan kaget ada orang sakit berhari-hari datang ke dokter, dokter bilang nggak kenapa-napa. Jangan-jangan masalahnya bukan yang kelihatan. Masalahnya itu ada yang tidak kelihatan. Suami istri jalan-jalan keluar,
gandeng tangan di mall, ketawa-ketawa, nyampe rumah berantem lagi. Kenapa? Jangan-jangan masalahnya adalah di sesuatu yang tidak kelihatan. Maka saudara, kalau engkau mau lihat hal yang baik dalam kehidupanmu, kita harus ubah yang gak kelihatan ini, yang disebut dengan alam roh. Kalau yang tidak kelihatan ini baik, maka berkat, sukacita, mujizat pasti akan milik bagian dari setiap kita. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, siap-siap, bilang. Tanya yang sama yang barusan ngomong, tanya sama dia, siap-siap apa? Bilang. Siap-siap untuk makin hari makin diberkati. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Langsung saja saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, bagaimana kita bisa mengubah yang tidak kelihatan ini? Satu, pikiran yang selalu tertuju kepada Tuhan. Makanya pikiran ini harus benar-benar setiap hari tertuju terus sama Tuhan. Tertuju terus. Kalau orang zaman dulu bilang begini, orang yang paling gampang kerasukan setan adalah orang yang pikirannya lagi kosong. Iya. Jadi orang kalau pikirannya kosong, katanya gampang diganggu. Makanya saudara, pikiran kita ini harus benar-benar diisi terus sama firman Tuhan, terus sama firman Tuhan. Kenapa? Karena pikiran manusia adalah salah satu bagian yang paling gampang dimanipulasi, paling gampang dipengaruhi. Contoh, Bapak Ibu perhatikan semua ke layar ya, termasuk yang lagi online. Perhatikan gambar ini, lihat titik kuning di tengah. Sudah? Sudah, lihat titik kuning di tengah. Itu gambar seakan-akan gerak ya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambarnya padahal nggak gerak sama sekali. Ini hanya mau membuktikan bahwa otak kita itu gampang dipengaruhi, gampang dimanipulasi. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, pikiran ini harus benar-benar dijaga, terus dimasukkan dengan firman Tuhan. Saya kutip kalimat Ibu Gembala, slide berikutnya. Kita adalah tawanan dari pikiran kita. Kalau kita berpikir baik, baik jugalah apa yang kita lakukan. Artinya, kalau saudara mau lihat hal baik terjadi dalam kehidupan kita, harus pikir-pikir yang baik. Ya. Pikiran ini harus baik. Makanya kan ada lagu kan, jagalah hati. Maaf, itu bukan punya kita ya? Bukan. Oke. Tapi Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya saudara, ada beberapa waktu yang lalu ada jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta, boleh nggak orang Kristen nonton film horor? Boleh nggak? Bapak Ibu begini loh, kalau ada yang tanya, maka kita dasarnya harus firman Tuhan. Ada ayatnya? Nggak ada. Kalau nggak ada ayatnya, maka berlaku satu hukum. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu membangun, dan tidak segala sesuatu itu berguna. Jadi kalau saudara tanya, boleh nggak nonton film horor? Tergantung, ada gunanya nggak buat Anda? Oh berarti Pak Pendeta nggak pernah nonton film horor? Pernah. Kapan? Kemarin barusan. Cuma film horor yang saya tonton itu saudara, itu kebetulan ada pendeta lagi melayani orang yang kemasukan setan, terus dia doakan dalam nama Tuhan Yesus. Ada filmnya itu. Ya saya tonton, ya nggak apa-apa kan. Minimal saya belajar bagaimana yang lain itu mengusir setan pakai dalam Tuhan Yesus. Ya saya tonton. Tapi yang paling saya takutkan kalau nonton film horor kan cuma satu, suaranya. Kadang-kadang suara bum 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 bum. Ya, makanya pas lagi nonton film horor, saya minta anak saya pasang lagu gede-gede Cocomelon. Jadi biar menghilang dia punya ketakutan. Tetapi saudara ingat, kalau saudara isi dengan ketakutan terus-menerus, otak kita bahaya, pikiran kita bahaya. Karena kalau diisi dengan ketakutan, ada dua hormon yang akan terus berkembang. Yang pertama namanya adrenalin. Yang kedua kortisol. Yang kedua apa? Dan itu kalau terus-terusan bertambah, itu akan membuat Anda gampang sekali panik, susah tidur, dan yang paling bahaya adalah berat badan bertambah. Ya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, pikiran ini harus terus diisi dengan firman. Terus isi dengan firman. Filipi 4 ayat 8, kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dan patut dipuji. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, pikirin yang baik-baik. Bilang. Saya khawatir ada banyak sekali orang Kristen yang sekarang ini rumah tangganya pada akhirnya menjadi masalah gara-gara pikirannya negatif terus. Bapak-bapak di tempat ini, kalau engkau mau lihat keluargamu bahagia, pikirkan yang baik-baik. Amin. Kok yang jawab ibu-ibu? Iya, ibu-ibu juga sama. Minggu lalu saya dengar khotbahnya Pendeta Marcel Saerang. Pas dia lagi khotbah, dia bilang begini, ada pasangan suami istri, istrinya menceraikan suaminya gara-gara suaminya ketahuan selingkuh di mimpi. Ya. Maka saudara ingat, pikiran itu harus dijaga dengan baik-baik. Kalau pikiran kita baik, maka percayalah setiap hal yang baik dari sorga akan mendatangi keluargamu, mendatangi hidupmu. Hal yang baik akan tercurah bagi orang-orang kudusnya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, saudara, bagaimana yang nggak kelihatan ini bisa mengubah yang kelihatan? Saya ambil contoh saja langsung. Saudara masih ingat ada satu rasul yang pernah dipenjara, namanya Rasul Petrus. Kita lihat sebentar. Yuk. Kisah Rasul 12 ayat yang keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri 4 prajurit. 4 regu masing-masing 4 prajurit. Berapa prajurit berarti? 16. Ya, singkat cerita, Petrus ditangkap ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan teguh mendoakannya kepada Allah. Maka saya minta buat setiap jemaat sering-sering doain para hamba Tuhan, ya, biar tetap dijaga. Tetapi saudara lihat, habis jemaat mendoakan, perhatikan ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Pak, Bu, lihat dulu semua ke depan. Berarti Petrus diselamatkan gara-gara datang seorang malaikat. Kapan malaikat itu datang? Setelah jemaat berdoa. Lihat ya, yang nggak kelihatan pada akhirnya mempengaruhi yang kelihatan. Ya. Doa mempengaruhi yang kelihatan sehingga Petrus bebas dari penjara. Maka pelajaran yang kedua, slide. Doa orang benar bisa mengundang para malaikat. Yang percaya katakan amin. Maka saya suka lagu lama, saudara, walaupun ini paling sering dinyanyikan pas lagi kedukaan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Makanya kalau saudara lagi pujian penyembahannya benar, itu bukan hanya saudara yang sedang memuji menyembah Tuhan, engkau sedang menyembah Tuhan bersama para malaikat. Dan kalau ada para malaikat, maka tidak ada satu kuasa jahat pun yang dapat menjamah kita orang-orang kudusnya. Yang percaya katakan amin. Oke, saudara, kita lanjut lebih detail lagi ya. Kenapa malaikat itu penting? Dalam budaya kekristenan dan budaya Yahudi, kita percaya ada yang namanya malaikat dengan jabatan tinggi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan archangel. Dalam bahasa Indonesia ada yang menyebutnya dengan malaikat agung, ada yang menyebutnya dengan penghulu malaikat. Slide. Barakiel, Sealtiel, Gabriel, Mikael, Uriel, Yegudiel, dan Rafael. Di antara semua ada kesamaannya. Apa kesamaannya? Ada L di belakangnya. Saudara, L di belakang itu menunjukkan kepemilikan. Berarti mereka miliknya Tuhan. Itu sama seperti kalau nama Anda belakangnya Ya. Ya itu miliknya Yahweh. L miliknya Elohim. Kan begitu. Yesaya, Yeremia, Samuel. Pada mau ganti nama ini kayaknya. Ya, ini milik Tuhan. Dan setiap malaikat itu pasti punya tugasnya masing-masing.
Dan di antara 7 malaikat ini, saudara, ada satu yang punya pasukan perang. Nama pasukannya adalah bala tentara sorga. Bala tentara sorga inilah yang ketika para gembala di padang, mereka datang dan bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat ini adalah pemimpin daripada pasukan perang itu. Nama malaikat itu adalah, di antara 7 itu, Mikael. Dia punya pasukan yang luar biasa. Dia ini pemimpin perang, Mikael. Tahukah saudara bahwa di akhir zaman terjadi peperangan? Di mana? Di sorga. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di mana? Di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya, pasukannya Mikael, namanya siapa? Bala tentara sorga, berperang melawan naga itu. Naga itu kalau dalam Wahyu ini itu iblis. Naga, bukan si naga, bukan. Si naga itu keluarga yang diberkati Tuhan. Yang amin pasti keluarga si naga. Ya. Naga ini, iblis ini dibantu oleh para malaikat-malaikatnya. Ayat 8 perhatikan, tetapi mereka, iblis dan para malaikat pengikutnya itu tidak dapat bertahan melawan Mikael. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Coba sama-sama bilang, tidak dapat bertahan. Saya habis ini saudara, saya akan lihatkan bagaimana tidak dapat bertahan ini dalam bahasa Yunaninya. Siap belajar bahasa Yunani sedikit? Bilang aja siap. Kata dapat bertahan itu menggunakan bahasa Yunani. Itu tulisannya. Udah baca ya? Yuk kita baca sama-sama. Iskusen. Siap? 3, 2, ya. Jadi iblis dan para pengikutnya ketika berperang melawan Mikael dan malaikatnya tidak iskusen, tidak dapat bertahan. Tetapi iskusen itu diterjemahkan bukan hanya sebagai dapat bertahan, tetapi strong enough atau equivalent. Bahasa sederhananya, iblis itu tidak cukup kuat melawan Mikael, nggak cukup kuat. Iblis itu tidak equivalent, bukan bandingannya, nggak selevel dengan Mikael. Mikael ini levelnya jauh di atasnya iblis, jauh. Saudara, ingat kenapa Mikael itu panglima perang. Anda bisa bayangkan kalau iblis aja yang mungkin kita orang Kristen sering menyebutnya dengan sebutan Lucifer itu saja bukan tandingannya Mikael, apalagi dia mau bertanding sama Tuhan Yesus. Sangat-sangat bukan tandingannya. Dan sadarkah saudara bahwa kita orang percaya disebut sebagai anak Tuhan yang Maha Kudus? Artinya kalau saudara sadar bahwa engkau adalah anak Tuhan, maka setan sebesar apapun harusnya pergi dari hadapanmu. Kenapa? Karena roh yang ada dalam kehidupan kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, siapa di sini yang jadi jemaat Tiberias lebih dari 15 tahun? Boleh lambaikan tangan gak? Iya saudara. Makanya jemaat Tiberias dulu terkenal banget di agen-agen properti. Saudara tahu kenapa? Itu kalau ada rumah yang angkernya minta ampun, dijual murah, agen properti itu pada bingung mau jualnya ke siapa. Dan dulu ada omongan begini, kalau ada rumah angker yang dijual murah, jualah kepada jemaat Tiberias. Karena hanya jemaat Tiberias yang berani masuk ke dalam ruang angker, karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kita orang-orang yang diurapinya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya agak khawatir dengan yang tepuk tangan ini. Saya mau tanya dulu, yang masih takut setan lambaikan tangannya. Oke, bagus gitu dong. Yang masih takut setan tapi tidak mau ngaku lambaikan tangannya. Iya, saya sering bercanda, orang Kristen kadang-kadang memang kalau lagi masuk ke tempat-tempat yang paling angker, paling sering dia mengucapkan atau menyanyikan lagu rohani terpopuler sepanjang masa dalam nama Yesus. Tapi kita percaya saudara, mau kuasa jahat sebesar apapun, sadarlah
bahwa kita ini dilindungi Tuhan dengan sempurna, bahwa setiap kita punya kuasa. Dan kalau malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang percaya, orang boleh rancangkan hal apapun yang buruk terhadapmu, orang boleh coba jatuhkan dirimu, orang boleh kirim yang enggak-enggak terhadap bisnismu, percayalah engkau akan tetap tersenyum melihat pembelaan Tuhan tercurah bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Angkat tangan sebentar, ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersama keluarga dijaga Tuhan sempurna. Pembelaan Tuhan nyata atasku. Tidak ada kuasa jahat yang dapat menjamahku, menjamah keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Iya, makanya ingat, jauhkan hal-hal yang aneh-aneh. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen itu, saudara, melakukan hal yang aneh-aneh. Dia coba adu nyali dan lain-lain hanya untuk cari apakah. Nggak usah begitu. Ya. Tadi apa yang nonton horor, saya bilang nggak usah lah. Daripada nonton horor ya kan buat hati deg-degan, mendingan daripada nonton horor lebih baik 13 sampai 15 Maret ikut retret pasutri. Masuk nggak? Masuk. Iya, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa bahwa kita inilah orang-orang yang disayang Tuhan sempurna. Amin. Sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, ini khotbah serial. Jadi minggu depan saya akan lanjutkan khotbahnya itu dengan tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kenapa? Karena ini sambungan dari dunia alam roh. Yang ketiga, yang terakhir, saudara yang terkasih. Jadi bagian yang pertama ini memang saya kasih yang agak berat-berat dulu. Yang ketiga, ingat akan jaminan sorga bagi orang kudus. Sama-sama bilang, orang yang kudus. Makanya saudara, dari dulu sampai sekarang saudara lihat visi misi gereja Tiberias tidak pernah berubah. Mempersiapkan jemaat yang kudus. Kenapa ini penting? Ini akan nyambung dengan semuanya. Tahukah saudara bahwa di sorga itu ada yang namanya sebuah persidangan? Mazmur 82. Allah berdiri dalam apa? Sama-sama bilang sidang ilahi. Berarti di sorga ada persidangan. Siapa yang hadir di situ? Di antara para Allah, iya, Tuhan menghakimi. Berarti persidangan itu dihadiri oleh siapa? Saya kasih kutipan buku di situ untuk membuktikan bahwa ini bukan hanya tafsiran saya. Yang dimaksud dengan para Allah itu adalah makhluk sorgawi. Saya simpulkan sederhana, saudara. Di sorga itu ada persidangan yang dihadiri oleh Tuhan dan para makhluk sorgawi. Ulang, persidangan ilahi dihadiri oleh siapa? Tuhan dan makhluk sorgawi. Pelan-pelan dulu. Apakah sidang ini pernah terjadi? Pernah. Saudara pasti pernah baca ceritanya. Satu kali ada orang yang sangat saleh, orang yang diberkati dengan luar biasa. Tiba-tiba iblis datang mencobai dia. Ayub 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah, ini para malaikat, menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Terjadilah persidangan ilahi itu. Saudara tahu, iblis datang dan dia bilang begini, iya dia saleh gara-gara mungkin dia punya banyak kekayaan. Dia hidupnya saleh gara-gara mungkin dia diberkati. Boleh nggak aku cobai dia supaya nanti kebukti dia beneran saleh atau enggak? Begitu kan ceritanya? Kurang lebih. Maka dalam persidangan ilahi itu muncullah sebuah keputusan. Keputusannya adalah ayat 12. Maka firman Tuhan, hasil keputusan sidang ilahi. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Bahasa gampangnya sidang ilahi itu keputusannya begini. Ya sudah, nggak apa-apa. Engkau boleh hancurkan ekonomi keluarganya, nggak apa-apa. Engkau boleh cobai dia dengan begitu rupa, nggak apa-apa. Tapi jangan sentuh nyawanya Ayub. Itu nggak bisa dilanggar. Dan itu perjanjian mutlak. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat melanggar perjanjian sidang ilahi itu. Yang masih ikut khotbah saya, anggukan kepala. Dan saudara, kita ini ada di akhir zaman. Maka suara ini pernah didengar juga oleh mendiang gembala sidang kita.
tentang suara sidang ilahi, Wahyu 6 ayat 6. Dan aku, Yohanes, mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk. Ini bicara tentang makhluk sorgawi, ini berbicara mengenai persidangan ilahi. Apa bunyinya? Sama seperti yang terjadi pada Ayub. Nggak apa-apa kau hancurkan ekonominya, nggak apa-apa kau cobai dia, tetapi jangan sentuh nyawanya. Maka di akhir zaman juga ada cerita yang sama. Memang akan makin hancur dunia ini, memang makin sulit dunia ini. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi keputusannya adalah jangan berani-berani rusakkan yang ada minyak dan anggur. Artinya Anda dan saya, kita ngerti, Anda yang ada minyak dan anggur, dunia boleh makin hancur, boleh ekonomi memburuk, tetapi ingat bahwa engkau di dalam tangan Tuhan. Ada satu kepastian yang luar biasa, bahwa apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja, untuk membuktikan bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader, pemain musik. Saudara yang terkasih, saya nggak bilang bahwa setiap kita masalahnya akan selesai begitu saja. Enggak, masalahmu akan tetap ada. Orang-orang yang jahat mungkin akan tetap ada. Orang-orang yang ingin menjatuhkanmu mungkin tetap ada. Tetapi ingat, ada satu hal yang tidak mungkin bisa diubah. Apa itu? Minyak dan anggur tidak mungkin dirusakkan. Engkau yang hidupnya selalu ada dalam tangan Tuhan, percayalah, engkau akan melihat kemenangan menjadi milik bagian kita. Maka saudara yang terkasih, hari ini pulang dengan satu keyakinan yang pasti, bahwa senyumanmu, mungkin engkau sekarang ini mengalami tantangan yang luar biasa. Sudah hidup baik-baik, kerja baik-baik, masih ada yang jahatin. Gak apa-apa saudara, tersenyumlah. Tersenyumlah saudara, karena engkau tahu makin besar rencana Tuhan atas hidupmu, biasanya makin unik tantangan yang ada. Saudara, saya sering katakan, semakin besar badainya, biasanya semakin indah pelanginya. Kalau sekarang ini engkau mengalami tantangan masalah dalam kehidupanmu, semakin konyol kejadiannya, maka percayalah, semakin indah rancangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini di hadapan Tuhan, kami nyatakan komitmen kami bahwa kami akan terus hidup menyatu dengan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa setiap kami adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan tangan kita. Mari saudara, kita mengangkat pujian ini. Yesus, kami puja, kami sembah. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kalau hadirat Tuhan ada di tempat ini, yang sakit hari ini pasti disembuhkan. Engkau yang selama ini nggak tahu, kok kayaknya ada sesuatu yang salah dalam kehidupanmu, maka hari ini kuasa Tuhan mengubahkan hidupmu dengan sempurna. Haleluya. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja. Katakan, kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Berdiri di tengah kami. Haleluya. Ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus, kami puja. Yesus, kami puja. Kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Katakan, berdiri di tengah kami. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi Katakan, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sejujurnya saya nggak tahu apa yang menjadi tantangan masalah dalam kehidupanmu. Saudara datang ke tempat ini dengan segala beban, dengan segala tantangan masalah yang ada. Tetapi ingat, biasanya kalau semakin unik masalah yang kau hadapi, biasanya semakin indah rencana Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Engkau yang hari ini datang dengan tetesan air mata, engkau sadar kalau engkau disayang Tuhan dengan sempurna. Pulang dari tempat ini bawa tarian sorak-sorai kemenangan. Saya nggak bilang bahwa masalah Anda hilang begitu saja. Kadang-kadang nggak begitu cara mainnya. Kadang-kadang masalah tetap ada. Kadang-kadang orang yang jahat masih tetap ada. Tetapi engkau dengan yakin dapat berdiri teguh dan berkata bahwa dalam Yesus aku baik-baik saja. Dan sudah terbukti berulang kali kok bahwa yang ada minyak anggur nggak mungkin dirusak kan? Terbukti berulang kali kok bahwa melewati hal terburuk sekalipun memang engkau harus hapus air matamu dan berjalan. Tetapi tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap kita. Maka hari ini saudara, engkau tahu bahwa kalau yang nggak kelihatan itu berubah, maka hidupmu akan mengalami perubahan yang sempurna. Kalau dunia roh yang selama ini menjadi tantangan masalahmu, ketika itu sudah diubahkan, maka percayalah segala hal yang baik dari sorga akan dicurahkannya bagi setiap kita. Percaya saudara bahwa biarlah dalam waktu dekat ini apa yang selama ini pernah direnggut daripadamu, setiap rupiah mungkin yang pernah hilang, setiap senyuman yang pernah hilang dari rumah tanggamu, biarlah dalam waktu dekat ini Tuhan gantikan lipat kali ganda untuk buktikan bahwa kasih Tuhan sempurna. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang siang hari ini datang ke hadirat-Mu dengan segala kelemahan kekurangan kami Tuhan. Kami tahu bahwa memang ada banyak tantangan dalam kehidupan ini, tapi hari ini kami memutuskan untuk tetap bersyukur, merayakan kemenangan, karena kami tahu bahwa yang ada minyak anggur tidak mungkin bisa dirusakkan. Itu sebabnya siang hari ini kami nyatakan dengan mulut kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap tantangan, masalah, kutuk menjadi berkat sukacita. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Mari sembah Tuhan. Sembah dan puji. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sembah dan puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ada. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Kami naikkan penyembahan kami ya Tuhan bersama para malaikat di surga. Maka hari ini kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, ada senyuman-senyuman yang baru dalam wajah kami karena kekuatan daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Kau baik. Mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan sembah, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah. Katakan sekali lagi Yesus. Yesus Tuhan adalah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kalau di sini saudara ada datang sama suami istri boleh gandengan tangan sebentar. Termasuk Anda yang hari ini ikut ibadah secara online, gandengan tangan. Coba saudara bersatu hati, bilang, berdoa, sepakati dulu apa yang kau mau doakan. Sepakati.
Engkau yang saat ini sedang berdoa supaya kesehatan anggota keluargamu boleh dipulihkan, bawa dalam doa. Sepakati. Engkau yang saat ini sedang berdoa supaya anak-anakmu boleh masuk universitas favorit, sekolah pilihan, bawa dalam doa. Engkau yang saat ini mungkin berkata, kayaknya sudah saatnya kita harus DP rumah, DP kendaraan, bawa dalam doa. Percaya bahwa ketika alam roh itu kita bisa intervensi dengan kuasa Tuhan, maka hal-hal baik akan mendatangi kehidupan kita. Maka terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami naikkan doa-doa, kami percaya Tuhan dengar, Tuhan beri yang terbaik, beri jawaban yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan terima bagian yang terbaik, yaitu tubuh dan darah-Mu. Kami yakin, kami percaya, kami yang terima sakramen yang suci ini, maka setiap sakit, penyakit, kelemahan tubuh, tantangan, masalah, Tuhan beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini. Mari sama-sama saudara, kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu. Kita bangkit dari bersama-sama saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Haleluya. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara, mari kita siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah. Bersama keluarga kami semua sehat sempurna. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, mengampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga,
fitnah atas gereja kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa, kolesterol kami normal, gula darah kami normal, tekanan darah normal. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama keluarga diberkati, panjang umur, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Engkau yang hari ini kayak di bagian kepala itu ada yang kayak tusuk-tusuk, rasanya kayak jarum sakitnya, minta ampun, bawa dalam doa, berdoa di hadapan Tuhan. Sama satu lagi yang ada di sini yang telinganya bunyi dengung terus, dengung. Sudah cukup lama itu. Dia telinganya bunyi dengung, bawa dalam doa. Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Bawa dalam doa. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut yang baru. Artinya kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Setiap hutang, tunggakan, Tuhan beri jalan keluar, terbayar lunas. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bisnis, pekerjaan, keluarga, pendidikan, pelayanan diberkati sempurna bersama keluarga. Kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh bangkit berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu, mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil namanya, nama yang menyembuhkan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara yang bawa botol minyak urapan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Bahkan kami doa dioleskan atas toko, bisnis, dagangan, usaha, properti, dijaga malaikat sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, ya, saudara boleh doa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulan, bawa dalam doa. Silakan duduk dan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi ibadahmu. Naikkan doa-doamu.
segala pergumulan, segala ucapan syukur bawa dalam doa. Maka Tuhan berkati, yaitu setiap mereka yang tulis lembar penuh doa. Tuhan sayangi selalu Ibu Tania Sukma, Yohana Adista, juga Lestari, Dani, Yeremia juga bersama Abigail, Tuhan berkati. Juga Yusnadi, Luciana, Tuhan berkati. Keluarga Pak Surya, keluarga Pangemanan, Tuhan berkati. Tuhan saya, keluarga Zega, diberkati Tuhan. Mereka yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Maka doaku, setiap suami yang hadir di tempat ini diberkati Tuhan, menjadi imam yang kudus, sehingga mereka boleh bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan buat berhasil. Berkati bahkan setiap istri diurapi menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong yang sepadan dan setia. Berkati setiap suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang turut campur tangan. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan dalam naungan Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus setiap jemaat lanjut usia. Kami pegang janji firman Tuhan, sampai memutih rambut kami Tuhan dengan setia menggendong kami. Berkati anak-anak kami yang berkuliah, bersekolah, mereka punya masa depan yang indah. Generasi minyak anggur tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat kasih setiamu. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Dandiati Pariaji. Kami doa biarlah beliau selalu sehat dalam lindungan Tuhan, penuh hikmat sorgawi, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, dengan segala program-programnya, Tuhan berkati, pakai dengan luar biasa, disayang Tuhan. Berkati juga bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini. Tuhan berkati koordinator Pak David Raharja bersama keluarga, hamba bersama keluarga. Tuhan berkati rekan-rekan worship leader, Bung Sony, Bung Alvarado. Tuhan berkati rekan-rekan singer, pemain musik, tim media, Bung Ruben, Bung Edison. Tuhan berkati siapapun yang melayani. Kami percaya bahwa berkat kaum Lewi tercurah bagi yang melayani. Kaum Lewi diberkati sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Maka kami tutup segala doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias ya Tuhan, umat kesayangan Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom. Damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang meneguhkan badai,
mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati.